Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Wa sholli ala sayyidina Muhammadin salatan yatasilu biha ruhul musalli alaihi bihi fa yambasitu fi qalbihi nuru sirri ta'aluki bihi wa hubbihi wa yaktabu biha bi inayatillahi fi hizbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah niki terusaken bab zakat pendalaman. Babi kita menyiapkan diri insyaallah masing-masing kan nggih atus aktif lah di musala masing-masing. Mugi-mugi kita saged meneraken secara fikih. Ngeten, kula sengaja nggo kitab beberapa kitab meskipun masih banyak sebenarnya. Cuma ngeten, kita buktikan sekarang bahwa ada jenjang-jenjang keilmuan itu yang memang harus dilewati. Niki kitab dasar di pesantren tentang fikih namanya Ghayatul Takrib. Maksud kula ngeten, mangke kita baca ini faslun di sini, misalnya tentang zakat. Wong nek nyekel iki tok terus digawe muamalah, bahkan untuk diri sendiri pun tidak mencukupi. Umumnya muamalah yang berhubungan kita mengurusi untuk kepentingan sosial atau orang lain. Lah, maka banyak terjadi di masyarakat itu. Apik ghiroi gede, makanya ghironya gede kan. Wong lulus nyantri dari pesantren nyekel kitab iki tok. Terus jadi alim di sana, dianggap alim. Terus fatwa ABCD. Tapi sing dipegang itu. Bismillah. Niki wingi alhamdulillah jenengan wis oleh peruluk yang banyak. Jadi wis ana angen-angen bayangno lek ganok terus kita baca iki tok. Bismillahirrahmanirrahim. Kula maca sing dasar niki nggih. Kitab Takrib. Faslun ana pasal wa tajibu zakatul fitrati bisalasi asya. Ana wajibe zakat fitri itu kanthi telung perkara. Al-Islam wa bihuru bisamsi min akhiri yaumi sahri Ramadan wa wujudul fadli an kutihi wa kuti ilaihi fidzalikal yaum. Wajib zakat fitrah itu kanthi telung perkara. Islam surupe srengenge di akhir Ramadan lan sisoe kutul balad atau panganan pokok bagi awake lan keluargae. Titik. Terus yang apa? Kate nggih fikih yang detail. Wa yuzaki an nafsihi wa amman talzamhu nafaqatuhu minal muslimin. Sing ngewehi zakat an nafsihi, sing kuat ngekei zakat iku an nafsihi maring awake dhewe, maka juga wa amman talzamhu nafaqatuhu min muslimin. Ya wajib ngekei atau wenang zakati wong-wong sing dadi tanggungan nafkahe angger pokoke wong iku muslim. Selesai. Watut fauz zakatu ila asnafith thamaniyah. Zakat iku ditokne marang 8 asnaf alladzina yaiku wong-wong iku dzakarahumullahu taala fi kitabihi azizi fi qaulihi taala innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafi qulubihim wa fir riqab wal gharim wasabilillahi wa ibnu sabil. Pun. Terus kita jadi panitia. Ojo panitia lah bagi diri kita sendiri. Fakir, miskin, itu standarnya ya apa? Tidak ada penjelasan. Sing penjelasan sederhana mboten opone penjelasan detail. Ayo. Padahal kaidah zakat itu zakat yang disampaikan kepada yang sebenarnya bukan mustahik, maka zakat itu dianggap belum tunai. Jadi Pak Pri keliru misalnya ngekei nang marbot. Nah marbot ini wong mampu, yang wong bukan miskin, bukan fakir, bukan amil, bukan 8 asnaf itu. Secara hak fikih, maka
zakat Pak Pur ini gagal, tidak tersampaikan, belum tertunaikan. Gitu. Ini bagi diri kita sendiri. Lah pokoknya adik berkecimpung dari panitia. Maka terus dijelaskan bahwa Islam itu di kitab ini toh munggah kitab Fathul Qorib. Dijelaskan bahwa Islam itu berarti adalah dijelaskan detail fala fitroti ala kafirin asliyin ilafi rokikihi wa qoribihi al muslimin. Moko ora ono zakat bagi kafir asli. Wong sing gak tahu zakat berarti kafir asli. Itu tidak berzakat, gak wajib zakat. Kecuali dia mengeluarkan zakat illah lah itu tadi. Illa rokikihi wa qoribihil muslimin. Pokoknya digawe wong sing qoribe dhek atau rokik, gak ono lah rokik sekarang budak yang gak ono ya. Atau wong sing ditanggung nafkahe. Ditanggung nafkahe tapi sing muslim. Tapi sing muslim berarti wong kafir ono kewajiban zakat manakala qorib dia suami anak istri muslim. Berarti wajib. Kan gak ono nomor iki. Malih bahwa zakat itu, kewenangan itu harus ada pada yang tertanggung nafkahnya. Teng mriki mboten wonten. Maka dijelaskan di kitab selanjutnya itu yang wajib itu yang dinafkahi wajib istri, anak ke bawah. Berarti termasuk cucu. Engko mendhuwur, gitu. Mendhuwure bapak. Cik gampang nggih jenengan. Muzaki mendhuwure niki bapak. Mengisore ini istri, anak. Jadi mertua tidak tertanggung oleh jenengan. Mertua. Karena tertanggungnya oleh anaknya. Jadi misalnya Pak Fauzi duwe mepet sing tak zakati itu istriku, anakku. Terus ge wong tua kok kebetulan mek karek sak sok. Yang dipilih adalah bapak dulu, bukan ibu. Bapak dulu. Nek misalnya ada keterbatasan, tapi lek luweh-luweh ya kabeh. Gitu. Lek luweh-luweh kabeh. Tapi nek kepepet harus memilih, maka bapak yang didahulukan. Nek bapak gak ya baru ibu. Mertua tidak tertanggung oleh muzaki. Orang tua pun itu dizakati oleh kita, manakala orang tua kita itu masuk ke dalam asnaf miskin. Nek enggak, tetap jangan harus minta izin. Tetap harus izin. Pak kula zakati nggih. Nggih. Anak pun gitu kan berarti. Anak yang balik itu tidak menjadi tanggungan orang tua kecuali anaknya itu sekolah. Berarti miskin kan si kurang bekerja. Kurang bekerja. Nek misalnya kepin dizakati ya gak apa-apa, misalnya wis anak iki wis sugih tapi izin. Bojo. Di sini kalau penjelasan detail munggah maneh Fathul Muin. Bojo tidak wajib dizakati. Nek bojo iku kondisi sing lanang miskin, maka tidak wajib menzakati istrinya. Nek istrinya sugih tapi bojone sing lanang iku mang miskin, maka istri tidak wajib menzakati suaminya. Tapi dia wajib menzakati dirinya sendiri. Tapi sama nih gak wajib loh, berarti oleh, tapi gak wajib. Gak wajib. Terus istri sing purik gak wajib dizakati. Masuk podo Islami podo mampune. Nanti ya buat ya, lebih gak zakati, ya apa carane gegeran cek purik lah malam iku. Tapi masuk ya 3 kilo dibelani gegeran. Gitu.
Wala tajibu an zaujatin, ora wajib bagi pasangan sing kondisine nasyizatin, nusus purik, lisukuti nafakotiha anhu. Krono lek wong nusus itu bahkan nafkah jenengan niku gak wajib. Wanti masalahe marbot bojoe purik, wis iku pedhot nafkahe wisan. Karena itu maka zakatnya yo pedhot. Makane lek malam tahun baru, malam Idul Fitri wis aja puri-purian, wae zakat iki gitu. Zakat. Bal yajibu alaiha. Oh, tapi wajib bagi perempuan tadi sing nusus tadi, in kanat ghoniyan, nek sugih wajib menzakati dirinya sendiri. Berarti lek purik wajib dek menzakati dirinya sendiri. Nah, terus nggih ana koleke sing wedok sugih maka dia sing lanang melarat, sing wedok sugih maka sing wedok sugih wajib menzakati dirinya sendiri. Tidak wajib menzakati suami dan anaknya. Wong sing wis mangkan anak itu masuk ke dalam asnaf. Anak itu masuk ke dalam kewajiban kita untuk menzakati. Nah, dijelaskan gitu Fathul Muin. Di kitab bapaknya wonten. Walaan waladin kabirin qadirin. Ora dadi hak untuk orang dadi wajib menzakati seorang bapak itu an walidin maring anak sing gede lan qadirin sing mampu. Berarti lek gede tapi gak mampu yo wajib. Nah. Niku beberapa hal yang kita membuktikan bahwa kitab dasarnya tidak mencukupi. Nggih? Tidak mencukupi. Terus yang penting ngeten lho. Liya-liyane wis lah, kemarin-kemarin wis dibahas. Nah, ini tambahan-tambahan. Koyok fala tujzi'u min ghairi ghalibi kutihi. Gak sah anggone bayar zakat itu selain kutil balad. Jadi duit tidak sah. Tidak sah. Nggih. Dalam madzhab Imam Syafi'i tidak sah. Wala tujzi'u qimatun. Ora sah zakat duit. Lek duit dijolno beras mang di panitia boleh. Tapi zakat duit gak boleh. Dalam madzhab Syafi'i. Dalam Hanafi boleh. Tapi balik nggih. Bukan berarti kita menyalahkan Imam Hanafi, tapi dawuh para ulama kabeh bermadzhab itu adalah disiplin. Nggih, disiplin. Lho kenapa ngono buktine ambek Gusti Allah 4 madzhab itu tetap dihidupkan sampai sekarang. Hidup sampai sekarang. Berarti diridhoi, tapi disiplin. Tapi disiplin. Nah, berarti kita bermadzhab Syafi'i, langken nggih make kiai Syafi'i bahwa tidak sah. Bukan berarti Imam Hanafi salah. Lho nek secara keilmuan, wah Imam Hanafi jos. Dia mensahkan uang itu jos karena dia punya alasan. Punya alasan. Alasannya supaya luwe manfaat, karena lek dadi dhuwit iso ditukokno sembarang. Nggih sae tetep apik. Cuma kaidah bermadzhab itu tetap harus disiplin. Nek enggak bingung. Contoh ini lah paling gampang. Podo-podo perusahaan cat, gitu. Podo-podo perusahaan cat, Marbot perusahaan cat A, Pak Pri perusahaan cat B. Ono peraturan siji. Lek ning ngene Marbot campurane iku 70 banding 30, Nek Pak Pri 60 banding 40. Marbot gawe 60-40. Sah nggak ini secara perusahaan itu? Gak sah toh, karena harusnya 70-30. Engko sing kedua, wis awal kaul pertama ini syarat gak sah, sing kedua tetep gawe perusahaan A sebenarnya bener. Engko malah wis dicampur 70-30, engko dipanasno misalnya, ukuran 100 derajat wis bener. Tapi karena syarat pertama gak sah, maka kedua menjadi tidak sah. Tapi lek perusahaan Pak Pri 60-40 terus toto coro dewe, ya tetaplah bener. Anggap itu gambaran bahwa kita pakai Imam Hanafi, ya kudu total madzhabe Imam Hanafi. Ojo misalnya pas zakat gawe Imam Hanafi, tapi sholat dan lain-lain tetap gawe Syafi'i. Terus sing ngotot mang, nggih ada di niki, sing ngotot mang. Lah saya tak kei ilmune. Gak cuma karena krungu-krungun bahwa Imam Hanafi boleh. Nanti inti kalau madzhab wonten syarat. Ono syarat, nggih.
perubahan ke mazhab itu ada syarat. Lah, selama perubahan faktor itu belum ada, tetap kita kudu kekeh. Kenapa kok ngono? Bahkan Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari ulama Indonesia yang sapa sing gak kenal katanya. Ikutilah mazhab yang besar dan disiplinlah dalam keilmuan. Satu, dalam keilmuan bermadzhab. Yang kedua, wong sing berfatwa berarti mengeluarkan pendapat dalam bermadzhab, tapi dia tidak pernah belajar dan tidak pernah telaah, dibacakan di situ qoro'ah, jadi moco telaah temenan, maka tidak boleh berfatwa, meskipun dia tahu krungu bener. Jadi misalnya Pak Fauzi krungu, oh iya menurut Imam Hanafi ku oleh kok, ya wis oleh ae. Maka itu tidak sah dipakai, kecuali Pak Fauzi pernah belajar temenan atau ngrungokno temenan ini, dan saya buktikan. Nggih kula buktikno jadi nyantik duwe kesahan dalam mendengarkan itu. Kula duwe kitab namanya Kitabul Fiqih ala Madhabil Arba'ah. Kitab 4 perbandingan fikih. Jadi jenengan gak krungu cuma rungu-rungono nggih, tapi krungu saka kula sing kula sinau khusus dan maca. Jadi istilah ini ku kedudukan jenengan timbang wong sing ngrungokno luwih sah jenengan. Tapi tetap itu tidak boleh dipakai. Tapi paling enggak krungu ilmune langsung. Krungu ilmune langsung. Mboten sakniki niku kata yang sembrono yang akhirnya Imam Hanafi niku dawuh ngeten. Wa ya juzulahu ayyakhruju qimatun az-zakah wajabatu minal nukut. Sah ngetokno zakat dengan uang. Bal hadza afdalu. Bahkan luwe afdol. Ini Imam Hanafi ya. Li annahu aktsara naf'an lil fuqara. Luwe akeh manfaate ge fuqara. Karena lek beras dhek bingung engko masake, lek dhuwit iso gawe tuku sembarang. Kaulnya Imam Hanafi. Jangan ngrungokno langsung dengan kitab sing tak waca. Berarti kedudukan jenengan niku lebih sahih daripada sing jenengan waca tekan Google. Berarti lek ono wong ngomong iku berpendapat dari Google, sik kalah kalau jenengan. Maksud saya bukan untuk gagah-gagahan, tapi sanad jenengan berarti luwih sah untuk mengeluarkan pendapat bahwa Hanafiyah itu sah mengeluarkan uang. Meskipun tetap dalam perlakuan zakat ini tetap tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena kita memakai mazhabnya Syafi'i. Ya, berarti kutul balat hukumnya wajib. Sekarang ya ini ada di Fathul Mu'in. Masih menunda atau takjilu zakat itu boleh. Jadi dhisikno. Misalnya awal Ramadan, marbot iki nitip dhisik. Kok misalnya dikekno nang Kadarman. Soalnya dianggap Kadarman miskin di saat awal Ramadan. Maka marbot kudu ngecek. Boleh, hukumnya boleh ndele. Apa iku ngekekno di awal Ramadan. Tapi kudu ngecek di akhir Ramadan ini, iki tetap miskin apa ora? Nek iki tetap gak miskin, misalnya arisan oleh warisan 100 juta, maka wajib narik zakatnya. Maka paling aman itu ya pada saat kita ngekekno maghrib kuwi di akhir Ramadan. Meskipun boleh, ternyata di awal Ramadan, ternyata di akhir Ramadan ini Kadarman oke, oleh warisan ta oleh arisan, maka wajib kudu narik. Gak sido ngkon tiba wis oge. Atau didobeli lek sungkan. Kalau sungkan narik dobeli berarti zakat maneh. Nggih, kudu zakat maneh. Makanya paling aman itu ya akhir itu. Ada hutang yang tidak jatuh tempo pada saat pembayaran zakat, maknanya di akhir Ramadan maghrib itu. Misalnya aku duwe utang 1 juta nang Mas Teguh. Tapi Mas Teguh wayahe aku bayar nang Mas Teguh pas akhir Ramadan itu di maghrib itu. Maka aku kudu dhisikno. Lek perjanjian lho ya, perjanjian kan. Nggih niki wonten Pak, tapi mungkin akhir Ramadan kula tarik nggih pas maghrib mawon. Lah kebetulan duitku pas gawe nyaur dan gak kuat untuk zakat, maka aku wajib nyaur dhisik. Maka aku wajib nyaur dhisik.
Tapi nek kebalikane ternyata mben, si mben nggih. Tapi saiki ceblok zakat, lek duit iki tak gawe zakat mau aku gak iso nyaur, didahulukan zakat. Didahulukan zakat. Misalnya ternyata gak maghrib, akad punya nyaur, ternyata riyo ora rong dino. Lah duitku saiki lek tak gawe zakat aku kurang nyaure. Maka didhisikno zakat. Nek kita wajib zakat itu adalah kita itu makanan kita dan keluarga kita, tempat tinggal kita dan pakaian kita mencukupi untuk kita dan keluarga. Maknai lho lek didawakno ngeten. Mandor. Wayahe bayar cicilan omah. Tapi bayar cicilan itu jatuh tempo pas hari itu. Hari terakhir Ramadan itu. Lek digawe bayar omah maka zakatnya kurang. Maka boleh bayar omah dhisik. Gak zakat. Nggih. Lho ini ki fikih pancen nggih, kudu detail ternyata kan fikih. Nah, tapi lek bayar iku jek meneh, kok saiki zakate kudu dhisikno zakate. Berarti tuk ini datangnya utang ini jatuh temponya lek bersamaan dengan zakat, maka didhisikno nyaur utangi. Tapi lek iki kacek sedina pun lah dhisikno zakate. Dino zakate. Wis itu secara pribadi. Itu pribadi. Niat itu di Fathul Mu'in dijelaskan niatu biqalbin la nutkun. Di hati, orang di lisan. Jadi misalnya marboti tekan omah wis niat ngene iki gawe zakate keluargaku ambek anakku. Maka di musala pun dhek gak nggih niat niki itu sah. Makanya panitia kudu ngene pun niat napa mboten. Lek dereng nggih niat saiki dituntun terserah basa Arab, basa Cina apa anu lah pokoke di ngerteni. Basa Cina gak ngerti ya percuma gitu. Diniati. Jadi niki niat zakat fitrah. Fitrah itu disebut lho nggih. Niki niat zakat fitrah kula, keluarga, anak-anak, istri. Itu dalam hati. Meskipun di lisan ya boleh, tapi yang diutamakan di hati. Berarti kita dari rumah wis niat ngono, maka sah. Maka sah. Nek mboten gak sah malian. Itu niat. Boleh mewakilkan. Wajaza tauqilu kafirin wasobiyin fi i'ta'iha limuayyin. Wong kafir lho iso di misale ana wong kafir aku titip wong muslim aku titip kekno zakat nang buiku muayyinin sing jelas misalnya aku biyen ana Bali ana Bali iki kekno Bali aku ngomong ngono nang kafir itu tapi aku niatku aku dhisik sing niat maka boleh dititipno sing niat tapi duduk sing kafirin tadi lho ya lek kafir sing niat gak sah jadi kita nitip tapi kita yang kan kita yang meniatkan diwakilno oleh makanya berarti diwakilno ke panitia kan boleh saiki 8 golongan iku. Fakir lah iki asik iki. Fakir jelas man laisa lahu malun wala kasbun sing ora duweni apa dene mal harta wa kasbun lan usaha kerjaan. Laikun yaqau mauqian min kifayatihi wa kifayati mamunihi. Wong sing gak duwe pekerjaan, gak duwe harta sing iso nyukupi awake dhewe lan yang tertanggung. Tapi ono asike iki. Asike napa? Lah niki detile. Gus Allah niku adil janan. Gus Allah itu objektif. Lagi wingi sing aku diskusi ambek Mas Irfan Dek warunge Pak Digundul. Nah, ini jawaban detile. Jadi ngeten. Nah, iki wala yamnaul faqra maskanahu wa thiyabuhu walau lit tajammuli fi ba'di ayamin sanatin bahwa status fakir itu yamna'u ora terhalang sapa al faqra wong fakir itu saka dene maskanuhu tempat tinggale sing layak wasiyabuhu lan klambine sing layak. Dadi ana wong fakir sawangane dhek klambine apik omahe ya layak tempat tinggal ya apik klambine ya apik itu tidak menghalangi status fakir. Kan ono to akeh lah kejadian wong sing omahe apik,
Ya klambine ya mantesi apik, tapi kesehariannya nyoto dia tidak punya pekerjaan dan tidak mampu untuk memenuhi hajat hidupnya yang pokok. Yang pokok loh ya, yang pokok. Aduh misalnya ono rondo, aku gak kuat tuku lipstik gitu ya tutuk. Tutuk miskin, tapi dia asal iso nyukupi kebutuhan sehari-hari pokok. Itu gak wajib disakati apa meneh dinafkahi, ya. Kuatir. Lah, iki kok rengeng-rengeng kebutuhan panitia di sekitar kita itu. Ono wong yo duwe omah, duwe nek dhewe, omahe dhewe atau kayak kula, kayak Mas Teguh wong kontrak. Tapi layak tempat tinggalnya gitu. Kelambi ya pantesi. Tapi keseharian itu jenengan bahwa itu memang fakir atau miskin. Maka itu tidak menghalangi status kefakirannya. Dia tetap mustahik. Iku lho Gusti Allah. Jadi kita nggak boleh subjektif deloke kok ngene. Tapi kudu kita eruh bener. Lah itu kan susahnya jadi panitia. Ayo, susahnya. Lah itu nanti ada kaul bahwa itu tergantung keyakinan pembagi. Tapi keyakinan itu kan ya disertai data. Mau istikharah ya ono datae gitu. Nanti misalnya oh ya kita percaya mandor duwe list misalnya di Jambu. Iki aku urut temenan kok. Ya maka wis kita percaya. Karena ono wakil sing memang delok temenan. Ojo wis gini tapi harus detail. Nggih. Jadi status fakir itu tidak terhalang oleh tampilan. Bahkan ono wong tampilane sugih lah. Ya, tampilane sugih. Terus dia ngomong, "Kula miskin KI." Tidak ada untuk diselidik, langsung KI. Nanti sing kepin oleh zakat, misalnya sing mampu-mampu lek kepin oleh zakat, kudu ngomong lho nang panitia yo, nang marbot apa nang Pak Fauzi kok. Jes, miskin Jes. Tapi kok hobi kok memiskinkan diri ku lho ya naudzubillah lah. Tapi lah hanya nyoto temen ya ora apa-apa, kan kaulnya kan. Gitu. Fikihnya boleh. Bahkan ada di kaul yang lain di I'anatul Thalibin ini. Wong wedok bahkan sing gawe perhiasan sing nyatane umume wong wedok itu tidak menghalangi status miskin. Misal, ono wong miskin tapi dia nggih giwang emas. Nggih giwang emas. Itu menurut ulama adalah ya sak pantese wong wedok nggih giwang emas. Tapi nyotoe dhek tidak mampu menghidupi dirinya secara layak, maka disebut antara fakir atau miskin. Paham ya? Jadi engko ojo wong giwang enak ndak. Tapi kita lihat benar-benar faktualnya. Nah, ini sing rada angel makanya. Makanya itu nanti dari keyakinan pembagi zakat, baik itu amil atau panitia. Nggih, baik amil atau panitia. Fakir selesai, miskin. Miskin itu ngeten. Man qadara ala malin au kasbin, wong sing duwe kemampuan alai ngatasi mal, harta, au kasbin atau usaha atau punya pekerjaan. Ya qa'u mauqi'an min hajatihi wala yakfihi. Duwe pekerjaan tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Kaman yahtaju li asrotin wa indahu thamaniyatun. Jadi kebutuhan pokok itu misalnya 10, dia mampu mencukupi 8. Kebutuhan pokok loh, tanpa ginju mang-mang itu, pokoknya sing pokok, kebutuhan pokok. Itu dari 10 kebutuhan pokok itu dia mampu mencukupi 8. Nek standarnya ngono. Berarti termasuk miskin. Nyotoning ini misalnya marbot mampu aslinya ya pingine mangan sedina ping 3. Pingine kan. Tapi marbot mampu nih mangan ping 2, maka dia kan berarti di antara 10 standar asroh tadi, 10 tadi dia cuma mampu mencukupi 80% kan dari itu. Maka termasuk miskin. Makanan pokok kan, wong makanan pokok 3 kali sehari umume. Di daerah kita di Indonesia. Lek ono wong kuate mangan mek loro. Kuate lho bukan pingine, kuate mangan mek loro maka dia termasuk miskin. Tapi ojo terus anu, Jes. Engko macak loro bahaya gitu. Wae ndek omah mangan, wae ngopi nggo wantangin wae bahaya. Mangan, Jes. Ojo macak loro, macake loro tapi ndek omah ping 3. Engko wong ojo aku miskin lah. Ojo. Ini kebiasaan gitu. Itu mangan. Itu miskin. Mungkin nggih, lek liyane wis jelas koyo amil wingi wis jelas kan minggu-minggu kemarin amil jelas. Mungkin kula tambahi. Ngeten. Bismillah.
Boleh tulis niku jelas biasa. Amil. Niki panitia. Amil ini bagian dan mewakili mustahik. Ini mewakili muzaki. Lek mewakili muzaki berarti kepanjangan tangani dari orang yang berzakat. Ingat nih. Panitia itu kepanjangan tangan dari muzaki, orang yang berzakat. Maka ada pendapat ulama ngeten. Kalau seorang muzaki itu salah menyampaikan kepada mustahik, maksudnya salah secara fikih dari 8 asnaf tadi, maka zakatnya tidak tertunaikan. Berarti nek panitia itu mewakili muzaki jenengan salah menyampaikan, nembak salah, membagikannya salah terhadap mustahik secara fikih ini tadi, maka zakatnya muzaki ini tetap dianggap belum tertuntaskan. Belum tunai. Mas Dudi titip zakat nang panitia, nang marbot sebagai panitia. Marbot salah nembak, kudune nang fakir atau nang miskin, tapi ternyata gak nang miskin secara standar fakir tadi. Maka Mas Dudi zakat ini dianggap belum tertunaikan. Mas Dudi gak salah, wis nitip pokoknya yang nitip, blek nitip. Tapi tanggung jawabnya ada di panitia. Makanya sing atos dari panitia. Kalau amil ini mewakili mustahik, dia nerimo tes jenengan sah, jelas sah wis. Jadi kasarane ngeten, lek ono apese, misale panitia iki mbulet ruwet terus memang elek. Beditane maksudnya elek akhlake mbuh iki zakat disalahgunakan macam-macam. Ini berarti muzaki itu sik golong sah sebagai yang berzakat. Tapi nek amil misale naudzubillah amil iki ruwet dan lain-lain, niate elek, iku jenengan tetap sah pokoknya semua bunang amil. Maka meskipun kita dorong bahwa kepanitiaan itu harus dibenahi dengan baik, nek jenengan nemoni dewe, yang bisa menyampaikan sendiri ke mustahik, sampaikan sendiri nang mustahik. Tapi tetap panitia itu didorong memperbaiki. Gitu, dia nggowo wong akeh. Zakat itu panyucen, bayang nolek panyucen Mas Teguh, Pak Fauzi, kuwabe iki sampai ini tertanggung di aku dan tidak tersampaikan. Padahal fungsinya panyucen, pembersihan, di atasnya pembersihan, toharoh. Sakpiro amalku iso nanggungiku di hadapan Gusti Allah. Sakpiro hebatku. Sakpiro gedene amalku, akhirnya cuma dituntut. Wong kabeh ku pengin panyucen. Mlebu surga iku cikne suci dhisik syarate. Terus mlebu surga. Lah iki wong-wong gak iki gak suci gara-gara mbok tanggung. Sak pira terus hebate amal kula. Wah, sing atos-atos. Maka saya dorong, nek misalnya kita gak usah ngoyo, nek misalnya memang misalnya di lokal ono wong 10 yang harus kita bagi sisanya di sebelah-sebelah kita. Nek gak ono lari loka amil, nanti saya kenalkan ke Lazisnu, ke Abzisnu. Aman toh kita. Aman. Jadi amil, itu bagian dari mustahik. Aman jelas yang masuk ke amil. Apapun paham amil bulat ora. Tapi kepanitiaan yang bukan amil itu nek salah panitia dalam mengelolanya, maka zakat jenengan itu tergantung, belum tertunaikan. Tapi wonten kaul ngeten. Zakat walau fitrah, meskipun zakat fitrah itu batal, maknanya batal berarti tidak sah, diberikan kepada satu kafir. Berarti adik kaule anu nggih, kaule Imam Syafi'i. Tapi Imam Malik nanti boleh. Di Imam Syafi'i misalnya orang melarat tapi kok non muslim tidak boleh diberi zakat, tapi boleh diberi sedekah. Zakat itu tidak sah diberikan kepada ghaniyin,
wong sing mampu, bukan wong sugih lho, wong mampu. Artinya mampu berarti dari 10 kebutuhan pokok dia mampu memenuhi 10 kebutuhan pokoknya, maka dianggap mampu. Secara fikih lho. Maka ana wong koyo ngono kita beri zakat itu gak sah. Itu sing rada angel. Maksudnya bener-bener datanya kudu valid. Makanya kula dorong, misal Mas Dudik di Wakir duwe data emang boleh tulis. Datanya sing yang diperlukan, misalnya Cak Be apa sapa Mbak Mandor. Mas Teguh punya kenalan di daerah mana misalnya iki emang bener-bener butuh ono rondo tuwek, nggak duwe anak, ono tulis. Kita bagi dari sini. Kita bagi dari kepanitiaan itu. Nah, yang kedua kan gampang. Terus tidak boleh diberikan kepada keluarga yang wajib dinafkahi. Yupi misalnya zakat, ngetokno zakat terus dikekno anake dhewe lha gak oleh. Nggih, gak oleh. Zakat fitrah boleh dibidal waya juzu daf'uha li fasikin. Oleh dikekno nang wong muslim sing fasik. Dadi misalnya ono warek kok apa iku fasik men fasik iku wis gitu, wah fasik iki lho. Apa dhek iku mabukan apa piye, fasik itu boleh tetap kita kasih zakat. Selama kita tahu bahwa pemberian zakat kita tidak digunakan untuk fasik. Misalnya ono wong doyan mabuk, terus kita kasih zakat. Bisa cukup gawe mangan, nek digawe akeh kok didol, digawe judi apa mabuk, maka enggak kita beri. Malah gak oleh kita beri. Tapi nek kita beri sesuai dengan kebutuhan makan dia, kan gak mungkin didol. Mau sak kilo payu 10.000 digawe kiu-kiu ya menang piro, gak mungkin oleh ya kan. Nah itu boleh. Nanti wong fasik lah, wong apa boleh kita. Pokoknya gak kafir. Menurut madzhab Syafi'i, menurut madzhab Maliki boleh. Dikai wong kafir boleh dikai. Tapi balik meneh kita. Nah, pun ngoten mawon, wonten sing tanglet los. Tapi satu ngeten. Mangke, meskipun gak ono Pak Ketua Takmir ya, tapi kula sempat ngomong. Nek rapat dimanapun misalnya Pak Bayan atau siapapun yang jadi tokoh di daerah masing-masing. Nek ono rapat dan kita mau membenarkan, simple, jenengan tanglet dhisik. Tanglete ngene. Enggak kula tarikan di masjid ini, di musola ini kita itu bermadzhab apa? Wis, penak to. Karena nanti bedo, lek jenengan nyekel tekan Basnas, maka uang boleh. Tapi Basnas itu gak mengacu pada Nahdlatul Ulama, ya gak mengacu pada Muhammadiyah, gak mengacu pada Syafi'i, gak mengacu pada Hanafi. Wis campur aduk pokoknya semua madzhab dicampur. Karena negara boleh saja toh, tapi kita yang misalnya Nahdlatul Ulama atau organisasi apapun itu bermadzhab yang disiplin kaidahnya. NU yang madzhabe Syafi'i meskipun ono intikal madzhab yang lain. Nggih. Jadi lek misale wong iki sepakat di kampung iki misale, nggih kita Hanafiyah. Lho berarti ya madzhabe zakat itu harus pakai Hanafiyah yang lebih banyak. Tapi pembuktiannya berarti ya salate ya Hanafiyah, nggih. Lah nggih ta wong jenenge madzhab ojo oleh zakat wae Hanafiyah gitu. Engko lek wae salat Malikiyah. Untuk oleh salat subuh Hambaliyah ya, ora to kapal kunut Hambaliyah saiki subuh ya kan. Iku ya ora oleh. Nanti bermadzhab itu kudu semua peribadatan itu ya pakai madzhab itu meskipun ono engko anjen ono intikal madzhab, tapi intikal madzhab iki sing ngerti ulama. Duduk Google. Wah hati-hati niki. Nah, paling enak ngoten lek rapat ditakoni sik. Nggih dimanapun. Masjid musala ditakoni sik. Niki ndamel madzhab napa nggih? Misalnya, mriki NU Syafi'i ta. Nah, baru jenengan benerno secara Syafi'i. Makanya alhamdulillah beberapa di Sumber Suko di mana lari-lari sebagian ini. Ini Fathul Qorib bisa dipakai sebagai hujah. Jadi misalnya pas rapat, mboten niki kula ngaji. Tapi bagi teman-teman yang lain makanya kula sangoni kitab Ramadan bisa digunakan hujah. Kak, aku mboten pengin bener dhewe tapi monggo kita bener secara fikih. Lah fikih yang kita pakai fikih Syafi'i monggo niki. Kita bicara yang halus ya, yang sopan, yang apik, pasti wong iku pasti kalah karo data. Maksudnya data apa? Wis wong ngotote ya apa? Wong sok khusyuk piye? Tapi lek kita punya data dan data itu lek Islam itu data pasti Quran, sunnah, kitab ulama. Mulai jangan pegang itu ya pasti akhirnya yo nggih. Nek enggak yo aneh. Mosok wong Islam gak nanut. Lang Quran mek ngono tok emang ayo. Terus kan ada penjelasan. Inna shadaqatu fukara iki wis dijelasno iku tok. Terus dijelasno mek Kanjeng Nabi, penjelasan dijelasno ulama.
Salah siji itu hilang gak detail. Aku wis nyekel Quran. Ya maina Mas sedekah lil fuqara iku tok. Ya nanti ditarik dhisik. Kecuali nggih teng mriki Malikiyah. Lho berarti kita harus mengikuti mata mereka. Kecuali jenengan iku mang duduk panitia lho ya. Duduk panitia. Wis aku tak lek ngono aku tak zakat dhewe ae karena aku Syafi'i, maka aku tak zakat dhewe sesuai dengan Syafi'i. Lek misalnya di musola ini misalnya Hanafiyah. Tapi jenengan secara pribadi adalah Syafi'iyah, maka lakukan peribadatan itu sesuai Syafi'iyah. Kalau zakat berarti kan Syafi'iyah, ya zakat dewi langsung nang mustahik. Paham ya? Nanti ditarik dhisik. Nanti kita enggak egois kok enggak. Lho aja misalnya teng musola ini Hanafiyah, ya ayo tapi sing ngerti temenan Hanafiyah. Ojo mek cari Google. Yo repot. Tahu gak sinau Hanafiyah, tahu gak maca kitab Hanafiyah, itu baru sah menurut ilmu madzhab. Bahkan sekelas Mbah Hasyim pun ngoten, enggak apa-apa Hanafiyah, tapi kudu belajar Hanafiyah. Nanti gak ngawur. Ini sudah saatnya emang ya kita benahilah. Ojo sampai ghiroh kita beragama. Ini justru jadi celengan keburukan kita di akhirat. Kan lucu, ghiroh gede, tapi justru jadi keburukan. Nah, dia kudu wani, wong ngaji kudu wani. Tapi itu tadi, kita toleransi. Ade Syafi'iyah itu yo gak mungkin aja misalnya gini sing separuh iki Hanafiyah, yo ora apa-apa, kita pakai yang mana. Tapi ya yuk sing serius Hanafiyah. Ayo ngaji Hanafiyah. Nggih, kudu serius. Madzhab itu kalau dicampur aduk, bahkan Sayyidul Ulama di Indonesia, gitu. Mbah Hasyim Asy'ari pesannya sederhana kan. Disiplin bermadzhab, terus ikuti Sawadul A'dham, ikuti madzhab yang besar. Dalam artian ngeten, misalnya sakmene iki kabeh iki kok Syafi'iyah, terus aku Hanafiyah. Yo anute aku ya kudu anut yang besar dalam ubudiyah sosial. Dalam ubudiyah sosial. Secara aku sholat dewi misalnya secara Hanafiyah, secara Hambaliah di omah hakku. Tapi pada saat ubudiyah sosial itu kita ikut Sawadul A'dham. Sawadul A'dham. Jadi aliran yang besar. Nek dicampur aduk wis ta lah, jenengan peraturan dicampur aduk bingung kok gitu. Meneh agama. Pun ono yang tanglet. Misalkan ada warga, satu besok kan katakanlah paling kecil 2,5. Terus kalau itu ke panitia ternyata kurang 1 ton. Nah itu tanggung jawabnya siapa? Dikasih tahu. Makanya paling aman itu sekarang kan banyak sekarang fatwa terakhir ini sekian tahun ini adalah minimal 2,7 yang diunggah nomane menjadi 3. Ngeten lho saja nih, satu sok niku 4 mut. 1 mut itu sak ngeten. Lah ini makanya kenapa terus akhirnya digawe aman kali para ulama di ndhuwurno. Kuwatir pas ngene iki ono sing logor srit ngene lah. Pas dicawuk ngeten iki ada yang turun tek. Kan jadi tidak 1 sok, tidak jadi 4 mut. Maka lho dilebihi. Nek iki 4 iku jangan biyen dilebihi jadi 4,5 atau 5. Maka ulama itu saiki ngunggahno dari 2,5 terus akhirnya ono kesepakatan 2,6, 2,7 akhirnya jadi 3 kilo. Makna itu yang 2,5 ya bener, pokok nimbangnya bener loh nggih. Lah untuk ikhtiyat, untuk kehati-hatian maka kita nggak sing 2,7 atau yang mutakhir ini 3 kilo. Wis aman lah. Kacai me piro sih antara 2,7 kali gitu. 2,7 mbek 3 kilo lho kacai piro? 3.000. Nah, gitu. Maka kita amannya pakai 3 kilo dan kita sampaikan. Kita sampaikan. Nah, ono kasus kayak emang dikasih tahu, Bu, ternyata tadi kurang saon. Kurang saon. Terus ngeten, sing tak detili pertanyaannya Abah Buti minggu kemarin. Pada saat kita itu dulu mampu, terus tidak melakukannya, maka itu jatuhnya kodok. Wingi aku mampu tapi aku males. Aku fasik ta ya apa? Pokoknya aku mampu zakat, aku gak zakat. Padahal aku mampu. Maka begitu aku tobat saiki, maka tahun-tahun kemarinnya pada saat pokoknya mampu loh kondisi ini, maka itu jatuh kodok. Lah, cara bayar yo lek kuat ya langsung brek iki sekian tahun yang lalu lek gak kuat ya tetep dicicil. Kalau misalkan kebetulan misalkan yang kurang itu orangnya agak cewek. Nggih. Terus panitia punya pikiran. Dikembalikan. Terus
Gak sah, gak sah. Tidak sah. Tidak sah. Tidak sah. Wis mumpung ngene iki, mungkin minggu ngarep poso soalnya, masalah poso soalnya. Bagaimana kalau seorang bapak memiliki itu hanya putri saja, tidak punya putra. Sedangkan putri-putrinya zakatnya ditanggung oleh suami. Itu apakah dibebankan ke menantunya? Tidak, tetap bebannya pada anak perempuan. Karena anak perempuan inilah itu loh Islam. Karena anak perempuan ini istri ini tanggung jawab suami, maka sang istri ini bilang ke suaminya, Pak, aku ketanggungan zakat orang tua. Ono lek ono tak zakati yo, atau dia punya celengan sendiri dari butuhkan blonjo di sisi-sisi nggih. Nah, itu tetap tanggungan istri ini, anak perempuan ini, tapi tetap izin ke suami. Tetap izin ke suami. Lek suami ini gak ngizini, suami ini goblok. Berarti gak ngaji. Kok iso dek iku gak iso tanggunganmu. Suami ini goblok. Lah wong nikah itu perwaliane iku dikekno. Yupi rabi ambek bojone, ya kan? Bapak ya arek wedok iki wis ngene, kasaran ini. Hak dan kewajibane aku le nang arek wedok iki. Berarti termasuk kewajibane anak iki nang aku. Tak serahno kowe. Maka kewajiban seorang putri terhadap ayahnya ya wajib dipenuhi oleh suami. Kok mikir ngono kok angel. Kadang yang gitu, aku tuh nyambangi wong tua, gak iso kon kudu manut suami. Gak iso lek tak larang gak oleh nyambangi wong tua. Niku bodho ngajine gak tutuk. Boten ngono, maknane kudu wajib nyambangi wong tua, birrul walidain. Kudu wajib diizini. Kenapa? Karena hak dari pengabdian iki diserahno nang awake dhewe. Maka kita kudu lah ngoten lho maksudnya, kudu terus kon kudu manut aku, gak oleh nang wong tuamu, mboten ngoten. Nggih. Nggih. Misalkan ada orang ketika mau menyerahkan zakat, tapi tertulis itu masih panitia dilakukan. Nggih. Apa kita hindari katakanlah tempat yang memang tertulis ambil kalau kita yakin menyerahkan. Ya kan? Posisinya berarti jangan menyerahkan atau nitip. Menyerahkan atau nitip beda loh nggih. Lek jenengan nitip itu jeneng nang panitia iki nitip niate, nitip. Lek menyerahkan berarti harus mustahik. Lah berarti lek menyerahkan niate kudu tulisannya hamil. Atau jenengan itu tahu bahwa itu memang hamil. Misalnya entah dari informasi, masih di kantor itu gak ada tulisan hamil lah, tapi itu memang kantornya Abzis misalnya atau badan hamil lainnya. Itu berarti jangan menyerahkan. Lain nang awake dhewe ngene iki di musola-musola, di masjid-masjid panitia, itu namanya nitip. Nitip. Bukan menyerahkan. Nah, menyerahkan berarti kita kan zakat terhadap panitia. Jadi niat nitip. Nitip. Panitia kan tidak berhak mendapatkan zakat, bagian zakat kecuali amil. Lah tapi wonten kaul ngeten. Panitia boleh golek badi dodolan beras zakat. Mas Andi nyediakno beras. Wis musola aku sing nanggung. Mas Andi kulak nang pasar besar misalnya 10.000, didol iki 10.500 sah. Halal. Ojo dilokno kok bakhil temen digawe anu ae kok. Lho sah iku. Lho lek ulama wis nata ngono berarti kan membuka peluang kemungkinan dan itu sah boleh. Ojo dilokno kok bakhil men ngene badi. Lho. Misale badi itu ternyata dimanfaatkan untuk misale nggih kopine panitia, gawe makmi panitia. Ya ku luwih jos timbangin njupuk duit zakat haram hukume. Apa meneh njupuk duit sedekah jariah, kecuali memang tak miring izini. Ya wis anu mangane nggih duit ana kas. Nah itu lek gak mau njupuk duit ya tetep ae hukume haram. Mangan ya mending dodolan beras badi digawe ngono. Ngoten lho. Gitu. Wonten malih. Nggih. 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 Untuk pembayaran zakat itu apa kita seperti kepala keluarga wajib cari lagi untuk membayar zakat itu? Nah, cek. Gini Pak Eko maksudnya. Pada saat jenengan memberi semua ke istri itu kan nafkah iki beda dengan zakat. Nafkah iki berarti belum kecuali jenengan ana kaul dik kok simpenono mbuh 5.000, mbuh 10.000 digengkok akhir tahun zakat. Nah, tapi lek enggak. Lah manakala di titik hari itu pada saat akhir yaumil Ramadan,
Jenengan hanya berusaha tidak, gano wisan tiga zakat, lolos zakat. Misalnya kok voucher macet pada saat hari naudzubillah lah, tapi ini contoh, ladungano sih lancar. Voucher wayahe akhir Ramadan, tanggal 30 Ramadan misalnya. Oh, loh, iya. Waduh, is gak iso maneh oleh. Maka nggak mencukupi untuk nisab zakat. Bahkan untuk diri sendiri. Gak ono, maka lolos. Lolos. Laho jenengan duwe sepeda motor. Laho duwe sepeda motor karena kan baju kita, gitu. Penampilan kita tidak menghilangkan status fakir. Maka si A itu yo Pak Mandor yo, itu tergantung nanti yo, tergantung wis yakini panitia. Maka sing kita bahas si A iku ingin Pak D, itu wis yakini panitia. Ternyata wong iki miskin apa gak? Nah, miskin apa ora? Terus ngeten. Ini kebetulan Pak Eko kan alhamdulillah ada di contoh. Pak Eko dulu menikah, ya kan? Terus istrinya itu nggawa anak. Maka pada saat menikah dulu, anak ini jadi tanggung jawabnya Pak Eko. Karena wajib dinafkahi. Dalam satu rumah toh, wajib dinafkahi toh. Wajib anak ini. Anak sambung ini wajib dizakati Pak Eko. Karena masuk ke dalam wajib nafkah. Maka kemudian Pak Eko kan pisah, bercerai. Maka sudah tidak tertanggung jenengan dengan anak ini. Apalagi mantan, gak tertanggung. Nih, gak tertanggung. Lah sekarang berarti tanggungannya wajib Pak Eko ini adalah ke anaknya yang baru ini dan istri yang baru. Iya. 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 Setelah daftar fakir miskin itu terpenuhi, Nggih. itu sisanya itu kan banyak. Nggih. Jadi dibagi berdasarkan kakak yang ada. Haram. Haram. Selama ini terjadi Haram. jadi nggak peduli miskin, nggak peduli kaya, bisa. Betul. Haram. Jadi dijelaskannya sederhana ngeten to. Gak sah itu aughoniyin. Pokoknya wong mampu gak sah dikai zakat lah. Wong mampu itu 10 kebutuhan pokoknya mampu dia cukupi 10. Itu mampu. Maka nilai nang amil enak. Lek misalnya Mas Andi iki amil, maka amil isok ngedum nang wong sing dianggap rodok-rodok mampu didik. Misalnya wong ki ya mampu, tapi mek cukup digawe mangan tok. Nyekolano anake gak mampu, nyekolano anake gak mampu. Maka amil berhak ngekei wong iki, tapi panitia tidak berhak. Ini yo, panitia gak iso ngekei wong sing bener-bener di luar fikih mang. Tapi kalau amil bisa. Misalnya ono wong iki mampu kecukupan pokoknya itu terpenuhi, tapi gak iso nyekolano anake. Jadi kebutuhan pokok waktu itu aslinya yo, wong sekolah itu butuh kebutuhan pokok. Lah zaman saiki ae ya seakan-akan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu wis mangan. Ono wong iso nyekolano, ono wong iso makmi keluargae. Iku 3 kali layak tapi gak iso nyekolano anake. Itu panitia tidak berhak, haram hukumnya untuk memberi. Tapi amil, makanya paling aman itu ono sisoe pelayono amil, ben amil sing ngatur. Loh itu ya itu makanya itu kesusahan dan ya 90% yang terjadi di masyarakat sekarang itu koyo ngoten panjen. 90%. Makanya bener Kanjeng Nabi di akhir zaman ilmu fuqaha itu tak angkat. Nah, kita sing alhamdulillah qadarullah diberi ilmu, berarti harus kita perjuangkan dengan cara yang baik. Cara baik ya apa tetep kabeh niku wong ngotot kalah kalian data. Data itu keilmuan. Lah, tapi ngeten sih, panitia itu boleh. Misalnya panitia pun nggih. Panitia boleh menerima itu asalkan masuk ke dalam 3 sifat yang nempel DDE. Fakir, miskin atau amil. Misalnya, kula Pak Fauzi, Mas Gantung, Pak Kadarman niki panitia.
Kebetulan Pak Kadarman ini tak contoh ya, Pak Kadarman dianggap miskin, maka masuk panitia dia oleh bukan karena dia panitia, tapi karena dia mustahik yang miskin. Berarti misalnya jangan panitia, terus dianggap wong jangan miskin, boleh nerima. Lelek dianggap wong miskin, jangan misalnya, ternyata kok tabungan jenengan itu malam Idul Fitri itu duit nganggur 10 juta. Terus jangan dianggap miskin tapi tetap ini salur nomale. Karena itu haram jangan pegang. Nggih. Hati malam itu jenengan itu duit akeh, malam itu sampai menirio ya wis duduk miskin jenengan niku. Lah sehari-hari miskin. Jadi itu pertanyakan kepada diri kita sendiri malih lah. Jujur, itu ngelatih jujur memang zakat itu nggih. Ngelatih kejujuran. Nggih salurno ki ambek. Wis ngoten. Saiki kurung mesti wong ngene. Cak begagang nggo wanteng misale ngene ya. Ternyata miskin wong karo. Lah iki cak bek dhewe. Ya aku miskin gak ya. Pada saat nerima itu mempertanyakan dirinya sendiri. Minimal kalau kita tidak bisa merubah gitu. Kalau tidak bisa merubah panitia dalam artian karena keterbatasan kita, baik keterbatasan mungkin ilmu atau kemampuan atau kekuatan, maka rubahlah diri kita sendiri dulu aja. Nek kita dibagi terus kok kita merasa lah kudu asnaf salurkan kembali. Ya saya enak tau gak ngarai rame. Tapi lek punya kemampuan ya sampaikanlah. Misalnya nek koyo di sini kan bolo-bolo alhamdulillah koyo karena wis akrab kan punya kemampuan. Kayak Pak Fauzi, Mandor, Marpot, Pak Gandung wis bendino wis di musala mate Mas Dudi wis isok menyampaikan lah. Paling panitia ya ngomong iki. Sopo kate panitia ini ngene. Nah, makanya nek ono panitia yang gak biasa kumpul dengan dhewe lah iku kita beri pendidikan. Ngeten. Kula alhamdulillah ngaji. Pun, ngoten. Terakhir ben-ben maneh. Ngoten. Berdasarkan dari data tadi kan kata disebutkan hampir 90% di Indonesia seperti itu. Yeah. Jadi bukan amil tapi panitia. Okay. Misalkan saja panitia bukan amil tapi panitia mendapatkan nama orang ini kurang, akhirnya dari musola ini sehingga langsung menyerahkan aja. Padahal petugasnya ini juga nggak tahu, hanya berdasarkan nama saja. Nah, hukumnya bagaimana? Misalkan kalau bersalah, bagaimana cara perbuatannya atau yang tanggung jawab yang siapa? Makanya dalam faslun amil ini ada syarat. Dalam faslun amil ini ada syarat. Baik amil ataupun panitia itu hukumnya wajib ngerti fikih, zakat. Wajib. Hukumnya wajib ngerti fikih, zakat. Maka nanti ono kelanjutannya. Karena kita itu ono kudu itu tergantung keyakinannya imam atau pembagi. Baik itu panitia atau amil, itu bagi ini tergantung keyakinan. Lah keyakinan itu tekan pundi jangan lek gak duwe data. Jangan tak kandhani. Bot marbot temenana ngono jenenge Fitri Wayu. Wah temen budal sing ditemoni Fitrianto. Harus ada data. Paham ya? Harus ada data. Kecuali wong iku ngaku. Lah balik maneh nggih. Kecuali wong iku ngaku, apapun blegere, baget tok sugih, baget apa, pokok dhek ngaku ke panitia atau ke muzaki. Misalnya ono wong lah, wong iki ketoke blegere oke, tapi ngomong nang Pak Eko. Le, aku miskin aku, Pak. Langsung kei. Gak perlu diselidik. Angger dhek ngaku. Makane kan terbukti saiki wah wong aku miskin ya. Tapi hati-hati. Ojo temen. Iku wong di kono sing di desa New York kono. Nek gini gak ono. Bapak jenengan ngaku miskin tapi ternyata tidak. Terus manut dikei zakat, gitu. Berarti padha ade ngene ya Allah, kula niki miskin. Turuti temen ya bleger-glegen. Ojo. Tapi lek ngaku ono wong ngaku langsung kasih, gak usah diselidik. Lek ono wong ngaku. Dadi misale lah ono wong RT Kuwono lah wis sembuh RT ndi iku berbondong-bondong rene pas jenengan Pak Mandor iki pas dadi panitia ngomong, "Pak, kula dari kaum RT mriku kula miskin kayak wis merem." Tapi hanya di story data, cek. Dan itu nanti ngeceknya tergantung dari keraguan atau keyakinan jenengan.
Nek yakin sah. Nek gak yakin ya aja. Angel dadi panitia wis lho. Gampang-gampang angel mesti sakjane lek nurut fikih sih gampang gitu. Masalah iki kan ono sing bodoh ribet iku lho. Angel ku bodoh ribet. Bukan bodoh sih, lek bodoh iku penak. Keminter. Mun nggih, ingin kapan-kapan kita diskusi lagi. Muga-muga sing di nyelametno dhewe, tetep jangan putus asa untuk membantu agamane Gusti Allah. Dalam artian memang sing kita jadi biasa jadi panitia, yuk tetep ayo jadi panitia dengan cara kita pelan-pelan benahi ini. Oke, tetep agama Gusti Allah kita belani agama Gusti Allah iku sae, tetep jangan ojo waduh kok angel ngono aku dia jangan. Wong ya to wis oleh ilmune, maka perang kita cuma perang berani untuk melakukan perubahan atau tidak. Gitu. Lek jangan wis seru tapi menengae ya tetep ae besok ya kena bendu, gitu. Gak eruh salah ya kena bendu, eruh menengah ya kena bendu. Kan wis wonten mawon mugi-mugi ade belajar niki angsal syafaate para musannif kitab niki ing ade nggih angsal barokah lan syafaate saking Kanjeng Nabi. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad